Karena itu tidak boleh jadi orang pelit. Pelit sama diri sendiri termasuk dosa. Kalau memang itu adalah bahagianmu untuk bersukaria, kata pengkhotbah. Ada orang itu pelit sama diri sendiri. Betul, orang itu pelit. Loh, orang hemat dan pelit itu beda, apalagi orang kikir. Orang hemat itu tahu di mana dia perlu spending atau perlu mengeluarkan duit. Tapi dia tahu di area mana dia nggak perlu keluar duit segitu. Perhitungannya kalkulasinya bukan perhitungan sama orang yang nggak perlu, tetapi kalkulasinya itu profesional. Dia bisa tahu yang ini aku nggak perlu. Ngapain beli segitu kalau bisa beli segini? Paham maksud saya? Tapi orang yang kikir itu, kalau dia lagi lapar, misalkan dia di Amerika, bukan orang Indonesia makan nasi, makan keju. Tahu nggak keju yang lapis-lapis ditaruh di roti kita waktu kita kecil? Sekarang masih ada ya. Itu udah tipis, masih dipotong lagi tengahnya, ditipisin. Nanti kalau kurang gizi, sana akhirnya jatuh sakit. Siapa yang rugi? Keluar akhirnya medical bill. Itu kan kebodohan. Tidak boleh pelit sama diri sendiri. Kalau memang itu bahagianmu untuk makan, makan. Yang berbeda. Bahwa iman kita itu gak boleh berlandaskan keadaan. Gak boleh terpengaruh. Gak boleh terpengaruh apa kata dunia. Hari ini sepanjang hari saya sebut ini sebagai seminar keuangan. Tapi lebih penting dari itu seminar iman. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Di ibadah yang terakhir ini saya berikan judul tema begini. Menghidupi dimensi berkat dan kebaikan Allah. Berarti orang Kristen harus cara pandangnya berbeda. Nafas hidupnya tak sama. Kita itu harus punya kehidupan rohani di dalam sini itu yang sungguh-sungguh hidup dan nyata. Karena tekanan dunia semakin menjadi-jadi. Orang bilang tahun depan resesi. Gelaplah suram. Tapi di dalam diri kita ada satu yang namanya Zoe. Zoe itu bahasa asing yang artinya kehidupan. Kehidupan Allah. Ever since sejak Tuhan menciptakan dunia, Ia mengembuskan nafasnya. Jadi saya nggak tahu posisi Tuhan seperti apa waktu menghembuskan nafas kepada manusia ciptaannya yaitu Adam. Lalu Hawa. Pasti Tuhan itu dekat. Tuhan tularkan sesuatu, sebelum itu dia hanyalah tanah dan debu. Tapi waktu Tuhan hembuskan Zoe life atau kehidupan itu, manusia menjadi makhluk hidup. Bedanya sama tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Sesuatu terjadi di Taman Eden itu. Ada tatanan ciptaan yang harus kita perhatikan, sehingga sekarang dalam bengkoknya zaman, kita jangan sampai tersesat jalan. Kita mesti mengerti rencana dasar dan awal Tuhan itu apa. Kalau mau kejar itu kejar rencana terindah. Paket Tuhan itu kejar paket A. Yang lebih orisinil itu yang paling bagus. Kalau Anda lupa Tuhan itu tampangnya gimana, kembali ke kitab Kejadian. Di situ nampak gambar dan rupa Tuhan. Kalau kita lupa Tuhan itu seperti apa rupanya, kembali ke ciptaan pertama. Mari kita baca sekarang. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26-31 bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara,
Dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Pada mulanya kesaksian tentang Allah itu simple satu kalimat. Allah itu baik. Gak mungkin dia ciptakan yang baik kalau dia sendiri gak baik. Pohon yang rusak gak ciptakan tidak akan menghasilkan buah yang sehat. Orang yang bernafsu itu karena hatinya bernafsu dulu. Itulah sebabnya kesaksian nomor 1 waktu kitab Kejadian penciptaan. God is good. Manusia jangan lupa loh, kita mengalami berbagai macam tekanan dan persoalan. Jangan lupa kepewahyuan mendasar, sekolah dasar SD-nya Tuhan itu, God is good. Allah itu baik. Jangan jadikan itu teori atau pengetahuan, rugi. Jadikan itu kehidupan. Hidupi wahyu ini. God is good. Kadang-kadang realita berkata beda. God is good, kalau God is good. Biasanya kita tambahin kalau di depannya. Jikalau. Kalau lalu ada kata mengapa. Kalau God is good, mengapa? Di situ masuk logika Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Bukan berarti iman itu buta. Tapi kalau saya mau mengalami sungguh-sungguh. Saya mau mengalami sungguhan. Semua perbuatan Tuhan di hidup saya harus agree dengan dia. Tuhan tidak paksakan diri. Tuhan itu kebenaran. Most likely selalu begini kasusnya. Yaitu pikiran kita yang salah dan salah paham sama dia. Percayalah ujung hari. Ketika sapi pulang kandang. Tuhan selalu benar, kita selalu salah. Makanya dia disebut kebenaran, kita disebut kesalahan. Makanya kita adalah orang berdosa, ya kan? I learn to trust in this life, in this short life, dalam kehidupan yang sangat pendek ini. Saya telah belajar untuk percaya. Bahasa Inggrisnya percaya itu ada 2, belief and trust. Belief itu bisa percaya sebagai teori. I believe you. Tapi trust itu dari intimacy atau keintimanan pengenalan. Saya bisa percaya sama Anda kalau Anda memberi saya fakta. Misalnya saya baca berita. Tapi orang yang membacakan berita itu reporternya, saya nggak kenal dia. Jadi saya nggak bisa berkata, I trust you. Saya hanya bisa, I believe you. Aku percaya kepadamu. Trust itu saya berikan kepada orang yang dekat sama saya. Misalkan istri saya, I trust her. Jangan jadikan Yesus itu teori. Jadikan dia keyakinan. Jadikan dia kehidupan. Hidupi wahyu ini. God is good. Percayalah saya. Ujungnya so good. Bukan berarti hidup kita mulus tidak ada persoalan. Bukan. Trust me. When you agree with God, you can only experience God. Waktu Anda dan saya, kalau kita ini setuju sepakat dengan Allah, kita hanya bisa mengalami Allah, bukan mengalami roh jahat. Meskipun mengalami Tuhan itu juga berarti di dalam lembah. Saya nggak berkata loh ya, ikut Tuhan itu selalu mulus. Mulus gak mulus saya ikut Yesus. Karena Yesuslah yang baik. Tapi jangan pakai logika semata-mata. Karena logika kita ini sudah jatuh. Tapi pakailah akal budi yang diperbaharui oleh firman Allah. Hidupi dimensi kebaikan Allah dulu. Sebelum kita hidupi dimensi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sekarang kita melihat. Mari kita lihat desain awalnya Tuhan ciptakan kita. Berfirmanlah Allah ayat 26. Kita kan bicara soal keuangan dan pekerjaan kita. Saya mau mau mulai mengcover kehidupan karirmu di ibadah terakhir ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, kita setuju. Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Bedanya sama hewan tidak bisa worship. Hewan tidak bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, mereka hanya dipelihara. Seperti burung pipit di udara. Tapi hanya manusia yang bisa menyembah. Oke lah, rupa gambar Allah. Lalu, rupa dan gambar kesatu kalau Anda selidiki mengejutkan kalau kita kritis pikiran. Kalau kita kritis pikirannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka menyembah. Betul ayatnya? Bukan.
Supaya mereka memberitakan Injil. Manusia belum jatuh. Waktu itu Injil belum perlu diberitakan. Persekutuan manusia dengan Tuhan masih di taraf sempurna. Tapi kok aneh ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Kan langsung berikutnya job desk atau job deskripsi. Ayo kita ciptakan kulkas ini supaya dingin. Saya ciptakan kulkas yang dingin atau lemari es supaya mendinginkan makanan. Langsung kan fungsional. Anehnya fungsinya kok bukan menyembahlah, berdoalah kok. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita supaya mereka berkuasa. Langsung masuk job atau pekerjaan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, itu perikanan, dan burung-burung di udara. Ya, semua sampai maskapai penerbangan, di atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Supaya mereka berkuasa atas semua yang saya sebutkan tadi. Masuklah yang namanya work. Siapa di sini suka mengutuki pekerjaannya, mengeluhkan ke Tuhan, aduh berat kerjaku. Bukan. Paradigmanya yang harus diubah. Kalau Anda bisa hidupi kebaikan Allah, Anda akan melihat pekerjaan yang Anda tidak suka itu sebenarnya adalah berkat Tuhan. Banyak orang mau itu. Manusia lupa the art of enjoying God's blessing. Manusia itu lupa namanya seni menikmati berkat Tuhan yang sudah diberikan. Manusia itu sejak jatuh selalu lihat lubang pada donatnya. Selalu lihat apa yang dia belum punya. Dia mau lebih. Kalau nggak memiliki lebih dari ini, dia nggak happy. Padahal kalau kita pikirkan, work atau pekerjaan itu sudah diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada satu berkat purbakala sudah dicipta sebelum Adam dan Hawa berbuat salah. Taman Eden sudah ada waktu hubungan mereka sempurna dengan Tuhan. Siapa di sini merasa pekerjaan itu memberati? Rasanya itu kalau bisa pensiun dini, itu pikiran manusia sudah dibengkokkan lewat kejatuhan. Work is beautiful, you know. Pekerjaan itu indah. Kerja itu sudah dicipta di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi, stres kerja itu perlu membuat kita healthy, membuat kita itu sehat secara mental. Yang bukan berasal dari Tuhan itu depresi karena pekerjaan. Karena depresi bukan dari Tuhan. Stres yang baik itu Tuhan izinkan karena itu mengasah kita. Karena itu kalau kita mau betul-betul diberkati Tuhan, kita harus memandang pekerjaan kita itu sebagai berkat dulu sebelum pekerjaan itu diberkati. Pandanglah itu sebagai berkat, kecuali kalau pekerjaannya adalah human trafficking dan pengedar narkoba, prostitusi, kejahatan. Nah itu sudah jelas-jelas dari setan. Tapi pekerjaan itu sesuatu yang halal untuk diterima dan dilaksanakan. Pandang dulu pekerjaanmu as God's blessing. Jangan minta blessing di pekerjaanmu dulu. Pandang dulu pekerjaanmu sebagai berkat. Paham ya? Saya ajak Anda mencerna malam-malam gini, berpikir sedikit. Kenapa pekerjaan kita nggak bisa diberkati? Keuangan kita juga. Meskipun semua orang pasti ada kesusahan finansialnya sendiri. Kita ini bukan special need. Special need itu anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Malahan mereka itu berkata terselubung, saya mau dorong orang tua untuk jangan putus asa. Tapi kita semua itu special one. Bukan special need children. Kita semua itu special one children. Kita semua itu punya keinginan. Masalah kita itu sendiri-sendiri. Setiap problema itu beda. Kita semua punya keinginan yang belum terpenuhi. Jadi karena itu hati manusia tak akan pernah senantiasa puas. Tak pernah kunjung bersyukur. Tapi kalau paradigma cara pandang kita berbeda. Kita mau melihat bidang kerja kita itu adalah berkat. Berkat Tuhan akan mengalir dengan alami dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Jangan pandang work pekerjaanmu sebagai kutukan. Andai ku kaya seperti tetangga itu, enak ya kalau aku punya uang gak berseri seperti dia. Aku kan gak usah kerja. Kalau gak usah kerja, mati saja. Mau tahu kenapa? Karena kita ditaruh di Taman Eden sama Tuhan untuk kerja. Kalau kita gak mau kerja, mending mati.
Saya ngomong gini itu agak keras ya. Saya bukan berkata silakan sana habisi nyawa sendiri, bukan. Maksud saya, apa purpose-mu kalau begitu di dunia ini? Apa tujuan? Orang pensiun pun hanya pensiun office, bukan fungsi, role atau peran. Apalagi pengaruh harus terus jalan. Jangan ada pikiran di sini mau pensiun cepat, kalau bisa lekas kaya lalu pensiun dini. Nah kalau dunia aja nggak bisa memakaimu, bagaimana Allah akan memakai Anda? Jangan pikirannya ke sana. As long as I live, selama aku hidup, aku akan bekerja untuk Tuhan. Bekerja buat Tuhan selalu manise. Mungkin saya sudah tidak bisa lagi menjabat, misalkan seorang pejabat 2 kali term. Misalkan presiden, perdana menteri dan sebagainya 2 kali ya sudah selesai. Setelah itu kita harus segera menemukan peran kita. Karena kerja itu berkat dari Allah. Kerja itu sudah ada di Taman Eden. Sebelum manusia mengubahnya menjadi Taman Eden. Benar. I no longer see work as a pressure. Meskipun setiap pekerjaan ada tekanannya sendiri. Tapi saya tidak melihat lagi pekerjaan sebagai tekanan. Saya ingin seluruh jemaat Mawar Sharon yang kami gembalakan berubah pikiran soal pekerjaan. Bahwa aku harus ada pengakuan seperti ini. Bahwa aku ditaruh Tuhan di Taman Edenku atau di dunia ini hari ini. Aku lahir baru bahkan. Tuhan selamatkan aku dan pulihkan aku kembali supaya aku bekerja seumur hidupku. Mungkin kalau aku tua aku gak bisa lagi bekerja. Misalnya sebagai olahragawan. Orang main basket, main soccer umur 40 udah tua sekali. Bagi seorang atlet sudah lewat kalau dia usianya sudah 40 atau sudah 40. Tapi dia akan menemukan peran berikutnya. Karena post power syndrome atau sindrom pasca kuasa itu bukan dari Allah datangnya. Itu biasanya orang yang telat untuk tanya Tuhan, apa nextnya? Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda tahu bahwa you're stuck with work till you die. Supaya kita tahu semuanya, kita ini sudah diskakmat untuk kerja sampai mati. Tapi terasa loh, terus terang ini bukan curcol atau apa ya, bukan curhat ya. Tapi ini urapan semuanya. Di kebaktian sekarang ini saya rasa segar, rasanya ayo mau 5 kali silakan ayo. 5 lagi, maksudnya 5 kali lagi khotbah dari ini, ayo. Ini khotbah saya dari hari Sabtu yang ke-7. Terus saya padahal gak minta ditepuk tangan nih, tapi ya gak apa-apa, Kamsyah, terima kasih. Saya cuma mau cerita aja. Memang dulu saya mau 8, 9 gak masalah. Tapi sekarang ya, meskipun saya masih muda, terasa. Masalahnya saya itu gak bisa minum kopi orangnya. Kalau minum kopi kan enak, ada boosternya. Saya itu gak bisa. Kopi saya itu coklat. Nah, kalau minum coklat malah bubuk saya. Saya ini, stuck saya ini. Usia nanti tambah tua saya itu mulai pikir, bisa nggak ya aku masih khotbah 7 nanti ini waktu aku umur 70. Kalau cuma bilang bisa, saya pasti bisa. Bisa, amin, terima kasih, Tuhan berkati. Mungkin bisa lebih, jangan lebih Pak. Paham maksud saya? Anda bisa adaptasi, adjustment atau penyesuaian lagi karena kita harus bijaksana ya kan. Kalau saya main ini sebagai hobi, main olahraga dulu waktu saya main basket, aneh. Waktu saya masih umurnya itu belasan main basket, umur 20 gitu, wah saya lincah. Tapi sekarang itu saya masih lincah di dalam. Kalau saya lawan anak-anak remaja dulu itu main itu, apalagi yang full court, yang penuh lapangan itu ya. Pikiran saya sudah sampai sana, kaki saya masih di sini. What gitu aja. Sampai suatu hari tanpa saya sadari, tangan kanan main basket, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukannya. Saya pegang kaos anak remaja itu supaya saya lari dulu. Lu pendeta kalau kok main curang. Tapi itu tidak saya sengaja. Itu sebagai langkah putus asa. Karena itu saya sudah kiss basketball goodbye. Saya olahraganya beda sekarang. Karena saya nggak gitu kesleo terus. Karena kalau main kan lupa. Adalah adaptasi penyesuaian, baik itu hobi, karir, whatever. Tapi badanmu tidak boleh dihentikan olahraganya. Demikian pula otak kita. Demikian pula manusia roh kita harus terus produktif. Sampai meninggal dunia.
Jangan mimpi berhenti kerja. Itu mimpi mati namanya. Semoga Anda bisa mengerti menghidupi berkat itu dengan cara melihat dulu bahwa apa yang Tuhan percayakan di hidupmu itu berkat dari Allah. Hidup itu kesempatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Syukuri. Mungkin saya nggak mengubah apa-apa, ini bukan 5 langkah untuk menjadi kaya, bukan. Tapi Anda pulang dari sini paradigmamu berubah, lihat nanti apapun yang kau jamah berubah. Saya tidak suka mengubah orang itu luarannya atau behavior atau kelakuan, saya suka mengubah itu paradigma. Kata pertobatan itu di dalam bahasa Alkitab itu artinya berubah pikiran. Kalau Anda bisa berubah ini, Anda pulang berubah. Anggaplah keluargamu adalah berkat bukan beban. Supaya berkat bisa ada di dalam keluarga. Kalau terus lihat keluarga itu beban, nanti tidak bisa. Anda tidak akan bisa merasakan berkat Allah di sana. Sedikit terasa banyak, ya kan? Sedikit masalah udah gede sekali kayak perang dunia. Banyak terasa sedikit, padahal dia punya banyak di rumah, tapi lihat terus rumput tetangga lebih hijau dari dirinya. Apa yang kau punya banyak, Anda rasa sedikit di rumah, padahal rumah yang lebih sedikit punya, atau lebih sedikit mampu, iri padamu. Jadi juling rohani, yang banyak jadi sedikit, yang sedikit jadi digede-gedein, dibesar-besarin. Itulah orang yang tidak bisa melihat rumah atau keluarganya adalah berkat, tapi jadi beban. Please berubah cara pandangnya. Tuhan mau kita mengubah cara pandang kita. Menghidupi berkat dan kebaikan Allah. Itu bukan bicara, oh bless me, bukan. Tapi mengubah your inner man. Mengubah manusia rohmu di dalammu itu. Change. Ask Jesus to change you. Minta Yesus untuk mengubahmu. Amin. Anehnya, Tuhan mencipta gambar rupa lalu suruh mereka kerja. Kelihatan kan, berarti Allah kita itu bukan pemalas. Like father, like son kan. Seperti bapak, demikian pula anak. Pohon jatuhnya nggak jauh-jauh dari buahnya, betul ya? Nah, kali ini nggak kejebak, saya bolak-balik pakai ini soalnya. Kebalik, buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Lihat, Tuhan itu menciptakan kita dalam gambaran rupa, langsung suruh kerja. Berarti Tuhan itu suka kerja orangnya. Oh haleluya. Stres kerja itu oke kok, sungguhan. Oke banget. Gak apa-apa. Depresi jangan. Depresi itu berarti ada spirit of fear di dalamnya. Dan roh takut. Disitulah bekerja roh jahat. Di situ mungkin ada kepahitan atau ada apa dan sebagainya. Jangan hakimi orang yang mengalami depresi, kita doakan. Tapi Anda yang tidak depresi jangan masuk ke arena ini. Amin Bapak Ibu Saudara, depresi itu biasanya stres berkepanjangan tidak menemukan solusi. Tidak ada lubangnya untuk keluar. Jadi akhirnya numpuk di dalam, akhirnya turun mesin dia secara mental. Itu juga merupakan serangan rohani bagi beberapa orang. Pahami dulu bagaimana depresi bekerja. Biasanya sesuatu yang akut dan kronis dulu. Baru setelah itu dia menjadi-jadi, susah lagi untuk di rewind atau diputar kembali. Susah untuk ditarik ke belakang. Depresi bukan dari Tuhan. Stres kerja yang bagus, misalkan kita ada deadline, kita harus hadapi, kita harus selesaikan. Lalu habis itu kita harus perform, ya kan? Harus sungguh-sungguh gini. Ini stres kerja. Saya khotbah gini pun ada stresnya loh. Bisakah saya itu tetap as sharp di ibadah yang paling terakhir? Bisa nggak saya tetap tajam? Kata saya nggak lalu habis itu kiri kanan lalu pakai contoh-contoh yang gak jelas demi supaya kill time atau bunuh waktu. Malah justru saya harus tantang diri saya sendiri karena jemaat waktunya berharga. 45 menit diberikan ke saya misalnya, saya nanti kehabisan waktu karena terlalu banyak protein yang saya gak bisa sampaikan. Ini stresnya. Tapi ini yang membuat saya jadi makin indah dalam Tuhan. It's okay loh. Jangan jadi orang Kristen yang pecundang dan takut tantangan. Makan tuh 2023. Orang mau bilang tahun 2023 apalah. Sionya apalah. Ramalannya apa? Bilang aja ramalan apapun juga gak apa-apa. Silahkan, orang punya hak-hak untuk percaya. Tapi aku 2023 tak makan. Amin. Saya nggak bisa ceritakan ibadah-ibadah sebelumnya, tapi saya ingin jelaskan misalkan jangan wait and see, karena tidak ada berkat dalam wait and see.
Tapi juga jangan spekulasi. Tapi kalau Anda tinggal sinergi, tinggal melakukan, melanjutkan apa yang sudah dibangun, tahun depan jangan lihat suram. Terus bangun dengan tanggung jawab. Jangan takut. Jangan takut. Amin Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi nih. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada laki-laki dan perempuan dan diantaranya. Ciptaan Tuhan jelas ya, ini sedikit intermezzo aja. Gak ada hubungannya dengan keuangan. Tapi jenis kelamin jelas, laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dan perempuan, setengah laki atau setengah perempuan. Tuhan itu jelas menciptakan. Ini bukan ciptaan Tuhan. Tidak dari kelahiran. Oke, sedikit tambahan aja info. Lanjut ayat 28 karena saya tidak bicara tentang LGBT saat ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, lanjut lagi. Kita sudah jelaskan ya. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tuhan tidak suruh kita makan biji, jangan salah baca. Tuhan suruh kita makan dari pohon-pohonan yang mengeluarkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tuhan tidak pernah ulangi ayat 29 ini. Hari ini bumi sudah ribuan tahun usia. Tuhan tidak ulangi ayat 29. Tidak. Misalkan waktu itu Adam dan Hawa dikasih pepohonan yang semuanya ada tumbuhan dan buah-buahan yang berbiji. Dimakan semuanya sak bijinya. Hari ini kita nggak punya pohon. Hari ini kita nggak punya manggis. Kita nggak punya semangka, kita nggak punya jeruk. Untung Adam dan Hawa sebelum jatuh punya hikmat Allah untuk mengelola. Mereka hidup dalam berkat Tuhan. Karena itu mereka tahu bagaimana memilah-milah. Berkat ini untuk apa? Berkat itu untuk yang mana? Dia tahu bahwa Tuhan berkata, aku menciptakan. Ini sebelum Adam jatuh. Jadi Adam masih terang benderang cara berpikirnya. Sekarang kita jauh lebih baik daripada saat Adam masih belum jatuh. Karena saat itu saat innocent. Waktu itu innocent. Sekarang ini saat holy. Adam itu cuman belum teruji dia jatuh. Kita ini sudah jatuh, pulih. Memilih untuk suci dan bersih. Itu keputusan lebih matang daripada Adam sebelum diuji. Saya mendingan hari ini mempekerjakan orang yang mungkin track recordnya tidak sempurna, tapi dia berbalik arah dan kelihatan dia sungguh-sungguh daripada orang yang masih polos-polos, belum tahu nanti dia akan mencuri enggak kalau dapat kesempatan. Kita ini sekarang di titik yang lebih bagus dari Adam, karena kita dipulihkan oleh darah Yesus. Kita sudah tahu rasanya jatuh dan susahnya kayak apa. Dan kita sekarang memilih Kristus, karena Kristus sudah memilih kita. Nah waktu itu Adam masih terang benderang nih pikirannya. Jadi dia tahu. Jadi dia belum jatuh. Dia sudah punya hikmat Allah, apalagi kita. Dia sudah punya hikmat Allah. Ini buah, bijinya ini, dia bisa memilah berkat ini untuk apa, berkat itu untuk yang mana. Jadi ada dua macam hal yang saya mau jelaskan kepada Anda. Ada buah, ada biji, yang tidak perlu jadi buah langsung kau taburkan. Oke? Ada biji yang belum jadi buah, sudah tidak akan seumur hidup biji tersebut melihat dirinya di kaca atau di cermin dan dia menjadi buah karena dia adalah biji yang ditumbalkan. Misalkan biji semangka, dia dari buah, tapi biji itu sendiri tidak ditanamkan. Biji itu jatuh ke tanah mati, tumbuhlah 1000 tanaman. Ada biji yang memang tidak boleh Anda simpan. Dia harus ditaburkan. Ada keuangan yang tidak boleh Anda pakai, harus diinvestasikan kembali sebagai suntikan dana ke bisnismu yang jalan. Makanya orang kalau berhasil, langsung foya. Karena dia dulu adalah orang miskin lama, sekarang jadi orang kaya baru. Aji mumpung. Hati-hati.
Orang seperti ini dapat kesempatan, tapi dia makan kesempatannya sendiri. Harusnya dia mawas diri, pakai yang perlu, dia belum di usia, di tarafnya, untuk bisa pakai dan upgrade semua lifestyle-nya. Karena itu pergaulan itu penting, makanya beberapa orang itu tidak pernah kunjung menjadi kaya. Saya hati-hati, saya nggak bilang ini bahwa kaya itu relatif ya. Kaya menurut siapa? Kaya itu nggak ada plafonnya dan juga tidak ada tumpuan, tidak ada batas jurang lembahnya. Ada orang yang miskin menurut dia, ada orang lebih miskin lagi, misalnya di daerah Mozambik. Ya, orang Indonesia itu banyak berkatnya, semua ber-HP. Di Mozambik aja makan pisang satu itu kemewahan. Kalau kita mau menuduh dengan spirit komunis, melihat gak suka orang lain diberkati, padahal halal-halal dia itu diberkati Tuhan. Tunggu sampai orang Mozambik melihat orang yang suka menuding, mencibir itu. Mereka juga berkata, dasar konglomerat egois. Anda akan ditunjuk dan dituding konglomerat. Karena bagi mereka, HP di tanganmu itu air bersih sebulan. Makanya tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan, jangan tuding atas, jangan tuding bawah. Masing-masing urusi buahnya. Orang itu gak fair. Sasaran empuk itu adalah orang yang gak bisa membalas tuding. Padahal dia sendiri layak dituding, cuman dia tidak ada di negeri yang bisa menudingnya. Di negeri lain yang di bawah taraf jauh, puji Tuhan Indonesia ini subur, gimana pun juga kita makan. Please jangan berdosa dan menambah kefasikan. Makanya itu ada orang yang tidak pernah kunjung pegang berkat. Mau tahu kenapa? Karena dia salah pergaulan. Lalu punya sedikit, langsung habiskan dan jor-joran. Salah. Anda dan saya harus mengerti, benih ini, biji ini bukan untuk kau makan. Ada biji yang buahnya kau makan, bijinya dibuang. Gak usahlah kita itu terlalu urusin yang kecil-kecil. Makan-makan biji, oh bijinya jangan dibuang. Enggak, petani itu. Kalau pas makan buahnya sendiri, kalau itu memang bukan biji atau benih yang memang dicanangkan untuk ditanam kembali. Dia makan buah dengan leluasa, dengan freedom. For Christ has set you free. Karena Kristus sudah memerdekakanmu. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Gak usah perhitungan. Kita makan meskipun kita bukan kaya raya. Tapi misalkan kalau Anda naik taksi, ada berapa sisanya, berapa, belajar murah hati. Murah hati itu tidak selalu hanya di gereja lewat persembahan. Anda kasih kembalian lebih-lebihkan, meskipun lebihan Anda gak seberapa, tapi itu belajar untuk jadi orang itu murah hati. Toh Anda gak kelaparan, nasi campur masih bisa beli kok bungkusan. Belajar itu murah hati, jangan, Pak tadi ya kurang 50 perak. Hitung bapaknya dicubit, Jangan hitung sampai titik darah penghabisan. Karena gunung selalu ada gunung lebih tinggi, lembah dan lembah lebih curam. Buktinya Anda naik taksinya misalkan, berarti orang itu mesti bekerja untuk antar Anda, berarti Anda jauh lebih kaya. Saya ajak Anda untuk berpikir dengan filsafat Tuhan. Ya kan? Jadi kalau makan buah yang memang harus Anda buang, bijinya buang aja. Makan gini, gak usah semua diringkesin bijinya, nanti orang kira ini ibu petani kok. Perhitungan. Orang masih makan di sini, di mulutnya langsung diambil bijinya. Eman bu, sayang. Kalau Anda makan, ada biji seperti kuaci, seperti serikaya, buang aja ke sampahnya. Tuh, buang. Buang dengan sopan. Gak usah dikolek dari sana, Anda bukan pemulung. Ada biji yang perlu Anda makan, jangan ditaburkan. Makan leluasa, bersyukurlah pada Tuhan, jangan iri sama berkat orang. Eat. Makan. Karena itu tidak boleh jadi orang pelit. Pelit sama diri sendiri termasuk dosa. Kalau memang itu adalah bahagianmu untuk bersukaria, kata pengkhotbah. Ada orang itu pelit sama diri sendiri. Betul, orang itu pelit. Loh, orang hemat dan pelit itu beda, apalagi orang kikir. Orang hemat itu tahu di mana dia perlu spending atau perlu mengeluarkan duit. Tapi dia tahu di area mana dia nggak perlu keluar duit segitu.
perhitungannya bukan, kalkulasinya bukan perhitungan sama orang yang gak perlu. Tetapi kalkulasinya itu profesional. Dia bisa tahu yang ini aku gak perlu. Ngapain beli segitu kalau bisa beli segini? Paham maksud saya? Tapi orang yang kikir itu, kalau dia lagi lapar, misalkan dia di Amerika, bukan orang Indonesia makan nasi, makan keju. Tahu gak keju yang lapis-lapis ditaruh di roti kita waktu kita kecil? Sekarang masih ada ya. Itu udah tipis, masih dipotong lagi tengahnya, ditipisin. Nanti kalau kurang gizi, sana akhirnya jatuh sakit. Siapa yang rugi? Keluar akhirnya medical bill. Itu kan kebodohan. Tidak boleh pelit sama diri sendiri. Kalau memang itu bahagianmu untuk makan, makan. Jangan kolek, jangan diambil dan diringkas biji dan benihnya. Buang ke sampah. You eat just to enjoy it. Tidak perlu perhitungan. Ini bukan foya-foya. Ini bicara kebutuhan, bahkan keinginan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Tapi ada biji-biji yang gak akan pernah mencicipi mulut Anda. Anda lihat keingin-ingin pun bagaimana. Ada buah atau biji dalam buah itu. Jangan dijamah. It's not for you to eat. Bukan untuk Anda makan. Itu harus segera ditabur ke tanah. Dia gak akan melihat matahari terbenam nanti. Dia gak harus melihat matahari terbit esok hari. Langsung ditanamkan. Taburkan. Baik itu taburan juga bicara tentang mengembalikan kepada Tuhan. Saya bicara soal keuangan. Kalau saya ngajar gini itu dari teladan. Saya tidak memberikan penekanan. Saya cerita dari kesaksian. Kalau saya memberikan persembahan persepuluhan, itu disiplinku. Mana kata Alkitab? 10%. Maleaki. Tapi itu kan hukum Taurat. Yesus berkata, aku tidak meniadakan hukum Taurat, aku malah memenuhkannya. Jadi kita punya pilihan 10% atau 100% kasih ke Tuhan. Saya nggak serohani itu. Saya belajar disiplin. Yang penting konsisten daripada memberinya besar lalu habis itu nggak pernah kelihatan 20 tahun. Saya mending setiap bulan saya selalu teratur, pemberian saya terukur. Kalau itu uang saya secara pribadi ya, ada benih yang saya tidak jamah, dan dia tidak jadi barang, tidak jadi benda, tidak jadi lifestyle, tidak jadi kenikmatan saya tidak pegang, saya tidak kelola. Itu saya sebut dalam keluarga kami persembahan persepuluhan. Saya tidak pegang. Kalau saya masih mengelolanya, nanti saya buat sesuatu ministry apalah sendirilah yang dikelola oleh keluarga Mantova, itu bukan persembahan persepuluhan. Itu dana misi pribadimu. Persembahan persepuluhan itu melepaskan hak. Saya cerita aja ya. Saya cerita gini juga, ya enggak. Dari sejak saya muda, ya sekarang masih muda sih. Dari sejak saya masih jauh lebih muda, bertobat umur 18, saya sudah punya kebiasaan kalau itu uang adalah uang saya secara pribadi, tidak berkenaan dengan siapa orang keluarga. Saya enggak memberi 10% kok. Anda enggak perlu tahu, saya beri lebih dari itu. Tapi saya punya takaran itu bertumbuh setiap berapa tahun, enggak setiap tahun, saya tambah sekian. Begitu saya. Saya ngomong ini cerita, pumpung ini bukan minggu berpuluhan. Kalau enggak kan dikira saya mengajak jemaat untuk apa. Nah, saya cerita ini sebagai kesaksian saya sendiri. Ada biji dalam kehidupan kami sekeluarga dan dari saya muda kehidupan pribadi. Tidak pernah jadi sesuatu. As soon as selekas itu jatuh di tangan saya, langsung ke tanah. Dan saya cari tanah yang subur untuk saya tanamkan itu di rumah Allah. Supaya ada roti. Tapi juga ada biji yang bukan berurusan dengan persembahan kayak atau apa. Bukan. Ada biji yang harus ditanamkan kembali ke pekerjaan. Belum di seasonmu. Belum di musimmu. Hai anak muda misalkan. Belum di musimmu. Itu musimnya orang tua. Nah bahayanya kita salah tafsir musim. Waktu winter musim dingin kita pakainya pakai kaos oblong. Kita lupa, kita nggak lihat dulu, kita anggap remeh ternyata ke kota itu. Waduh dingin sekali. Atau kadang-kadang kita kira dingin sekali, wah dingin sekali ya, karena sakit takut dinginnya pakai mantel berbulu-bulu, kena ke sana ternyata summer, ternyata musim panas dan pakai baju itu langsung summer. Salah tafsir. Orang tua Anda bisa diberkati. Misalkan saya bicara sama anak muda. Bukan berarti Anda sudah di musim untuk bisa nikmati berkat itu terlalu leluasa. Anda bisa ikut terciprat, silakan karena orang tua pasti senang. Orang tua gak akan pernah, jarang saya lihat orang tua bisa tegesi soal ini. Makanya banyak anak orang kaya jadi manja dan rusak.
Harusnya orang tua harus tegas sih. Nah, bukan papa gak mau berbagi. Kalau kamu sama papa ya, kamu akan nikmati musimnya papa. Waktu kamu sendiri, adalah baiknya ratapan katakan anak muda memikul, apalagi anak laki, memikul kuk pada masa mudanya supaya ada masa depan. Kamu belum masuk ke musimnya papa. Jadi jangan sok-sokan, ajak teman semua pakai kredit cardnya sini. Itu bukan uangmu nak. Mau ajak itu permisi sama papa, meskipun papa murah hati kasih kredit card tanpa plafonnya. Pak boleh enggak ini itu, jadilah anak yang mawas diri. Dengan demikian Anda melatih berkuk. Di sini banyak orang yang akhirnya bawa mobil tabrak orang dan sebagainya. Saya enggak tahu pernah terjadi enggak di Indonesia, tapi di luar negeri pernah. It's not your car. Learn how to drive first. Jangan tabrak kambing. Musim papanya sudah jaya. Anak itu musimnya dimulai dari bawah. Karena itu orang tua jangan manjakan anakmu. Anak-anak juga jangan manja. Ingat, yang diberkati Tuhan itu ayahmu, bukan dirimu. Kau belum. Paham maksud saya? Harus bisa ditafsirkan. Jangan sampai bawa coat winter. Lah ini summer. Nah pas lagi musim panas bawanya baju berbulu. Anda harus tahu itu bukan musim hidupmu. Anda masuk dalam covenant perjanjian Tuhan dengan ayahmu. Tapi sekarang Anda harus membuat perjanjian dengan Tuhan sendiri. Jadi ketika Anda sendirian, Anda harus mawas diri. Bangun pergaulan itu dari, gak usah dari bawah gimana kalau memang itu sudah taraf hidupmu. Tapi bangunlah dengan mawas diri, dengan healthy, dengan sehat. Tidak boleh punya sifat sok-sokan. Uang tidak boleh membuat sok. Sebab dia tidak tumbuh di atas pohon. Itu ada ceritanya. Kalau Anda mau tertarik masuk dalam covenant dengan Tuhan Yesus atau perjanjian, pelajari histori atau sejarah jatuh bangunnya orang sebelum Anda. Persiapkan dirimu mulai dari bawah. Paham ini ya Bapak Ibu Saudara? Semoga ini berguna buat Anda. Ada benih yang harus ditanam langsung. Pekerjaan, anak muda, saya berikan banyak praktis-praktisnya untuk Anda bisa kembangkan. Tapi supaya Anda paham ini, ada benih yang harus dimakan, tolong segera dibuang aja bijinya ke sampah, nggak usah disimpan. Apa yang gituan ditabung? Tapi ada hal-hal tertentu yang harus ditabung, tidak boleh kau pakai. Apalagi kalau permulaan awal mula masih menerjang bidang. Saya rasa bukan berarti kita harus pelit sama diri sendiri. Tiap hari hanyalah makan instan mie. Tiap hari hanya telur ceplok satu, lalu habis itu dengan mie instan. Lama-lama sakit ya kan? Enggak, kalau memang badan Anda butuh sehat, Anda harus memberikan gizi yang seperlunya. Siapa bilang gizi itu ada di makanan mahal? Malah justru kolesterolan. Gizi itu ada di makanan sederhana. 4 sehat 5 sempurna. Amin Bapak Ibu. Tetapi Anda tahu ini tidak perlu, makanya itu Anda tahu oke, aku yang ini tidak boleh menghemat diri, ini aku membutuhkannya, tetapi yang ini tidak memerlukannya. Bijaksana menata, itu akan menjadi kunci main dan kunci menangnya 2023. Dan bijaksana menata itu ternyata bukan berlaku untuk orang yang pas-pasan, berlaku untuk orang yang sekalipun kaya harta, tetap perlu. Karena bijaksana menata itu adalah sifat anak-anak terang. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini berguna. Ada biji yang jangan diambil, jangan ditabung. Tapi ada benih yang harus jatuh ke tanah, segera engkau memegangnya. Harus langsung ditaburkan. Baik itu pekerjaan, baik itu apa. Anda harus minta sama Tuhan hikmat-hikmat yang luar biasa. Saya kasih 3 poin sederhana, menghidupi dimensi berkat dan kebaikan Allah. Yang pertama dari tadi Tuhan berkata berkuasalah. Saya kasih ini aja, munculkan nomor 1, yaitu kembangkan diri sendiri dalam takut akan Allah. Tahun depan minta sama Tuhan, Tuhan kau suruh aku berkuasa, ajari ya, kembangkan dirimu. Perintah Tuhan pertama kepada manusia di kitab Kejadian adalah berkuasalah, kamu harus mengembangkan potensimu. Baik kamu punya pekerjaan atau tidak, kira-kira ginilah kata Tuhan. Kamu jadilah pekerjaan itu. Kita tidak akan pernah
tanpa kerja. Kalau kita itu seorang pekerja yang dicari oleh dunia. Kenapa sih orang itu suka sekali menawar-nawarkan pelayanan, misalkan minta-minta, mohon-mohon dikasih kesempatan. Kalau Anda bagus, kalau Anda berguna, jadi berkat apalagi jadi solusi. Orang antri menunggu your ministry. Kita hanya bisa nganggur sebentar. Jikalau ikan busuk tidak lama-lama bisa disimpan, lalu akan tercium baunya. Barang bagus juga tidak bisa lama dibungkus. Cepat lambat orang akan tahu nilaimu. Dan mereka akan berebut. Tapi aku tidak pintar, pastor. Saya tidak sekolah yang tinggi. Kita beritahu ya. Di dunia ini yang paling dicari orang setia dan jujur. Asal kita enggak bodohnya keterlaluan gitu ya. Loh, saya itu terinspirasi sekali kalau saya melihat di negara tertentu itu mempekerjakan bahkan orang-orang yang tidak seperti orang pada lumrahnya. Mereka yang punya kebutuhan-kebutuhan yang sangat, mereka tidak bodoh loh. Mereka pekerja keras loh. Saya pernah masuk ke sebuah restoran, semua ada yang kerja di situ tuh kaum tuli. Ada juga yang kerjanya itu yang punya kebutuhan-kebutuhan yang istimewa. Disapa, aduh kerja keras malah lebih enak, ramah. Tidak menuntut. Yang saya maksudkan bodoh terlalu itu bebal. Dikandani atau diberitahu tidak bisa atau tidak mempan. Nah itu lain cerita, itu karakter bukan intelektual. Saya percaya kalau Anda mau belajar, kita mau belajar. Kita tidak akan bisa lama tanpa kerja, sungguhan. Kita dicari orang. Cuman antara sekarang kita ini di sini dan ketemu atau mereka menyadari, itu nanti ada Tuhan di dalamnya. Dalam proses itu nanti akan ada Tuhan yang mempertemukan seperti Yusuf dikeluarkan dari penjara. Itu ada jalannya Tuhan. Tenanglah kalau Anda percaya, dan ini area faktor G ini, faktor God. Faktor Tuhan. Nggak bisa direkayasa, dibuat sama manusia. Tapi disinilah masuk iman. Berimanlah bahwa Tuhan akan memperhatikan. Kembangkan dirimu saja. Kembangkan dirimu. Di dalam takut akan Allah. Nomor 2, kelola setiap potensi. Biji ya kan? Atau benih. Hargai dan hargai perkara sederhana. Saya itu terus terngiang-ngiang benih. Itu yang menjadi moto saya dalam bekerja. Apa-apa itu saya nggak lihat hasilnya jadi dulu. Manusia kan sukanya melihat hasil akhirnya. Tapi saya itu dari dulu dilatih sama Roh Kudus. Dari sejak kitab Kejadian ini misalnya, untuk melihat segala sesuatu di level benih dulu. Dalam cara saya memutuskan segala sesuatu, itu saya lihat itu dari dunia potensi. Saya nggak hanya lihat cuma sekedar adakan gitu aja, enggak. Tapi pikirkan, kelola potensimu. Ini akan berguna dalam parenting atau membesarkan anak, menemukan talenta mereka, dan juga untuk pekerjaan Anda. Kelola setiap potensi dan hargai perkara sederhana. Saya pernah sekali dulu waktu kami baru menikah, waktu itu pergi ke sebuah pasar malam. Waktu itu kami masih mondar-mandir kerja. Itu bukan di Indonesia, di Hong Kong misalnya. Gak semua orang gitu sih, tapi kebetulan apes-apesan saya ketemu yang begitu. Saya lihat, bagus ya, berapa ini kok gak cocok ya, mahal apa segalanya. Gak jadi beli. Tapi gak semua begitu sih. Biasanya orangnya baik-baik kok, cuman kebetulan mungkin Tuhan memberikan kepada saya sebuah kebenaran untuk diajarkan. Saya pegang lagi tuh, diceples loh. Tangan saya. Lain cerita kalau itu pakai uang gitu, laris kan lain ya. Ini saya diceples tangannya, udah kamu nggak usah beli, nggak usah lihat. Percayalah saya, sampai kiamat saya tidak akan datang ke toko itu. Saya belajar dari sisi potensi. Setiap customer yang menolak, tidak beli, saya akan kasih senyuman. Terima kasih, semoga lain kali kembali ya. Sebab mungkin suatu hari dia mampu, dia akan kembali padaku. Jangan lihat itu apa yang kasat mata. Lihat itu, ada orang berkata jangan nilai buku dari halaman pertama. Jangan nilai buah dari warnanya semangka merah atau jeruknya kuning sunkist itu. Lihat itu dari bijinya. Kelola potensi, hargai perkara sederhana. Anda akan lihat nanti. Waktu Anda cek toko sebelah semua sepi, Anda rame sendiri. Haleluya.
ketiga. Masih dalam dunia benih nih, biji nih. Tabur terus dan tabur lagi. Bahkan pada saat menuai. Gak ada yang namanya juara satu permanen tuh gak ada dalam dunia ini. Gak ada di dunia ini. Baik itu dalam dunia gereja. Kalau kita tidak terus berbenah dalam dunia bisnis, toko, atau posisi Anda yang Anda kira aman, Anda kerja 20 tahun di sana. Kalau kerja 20 tahun ya mungkin Anda sudah puluhan tahun ya sudah setengah bayar minimal. Selalu akan ada ancaman anak umur 20 gantikan dirimu. Iya kan? Tabur terus. Tabur lagi. Gak ada usia pensiun untuk belajar. Tabur terus, tabur lagi. Bahkan ketika Anda sudah di depan, tabur terus. Tancap gas. Sebagai pengkhotbah misalnya, kalau saya tidak terus gali pewahyuan, kalau saya tidak mendalami bersama Roh Kudus, yaitu mendalami firman, jangan pernah mengira khotbahmu bagus. Dalam pelayanan aja tidak ada permanent champion. Kita harus terus tabur. Tabur terus itu berarti seumur hidup. Tabur lagi, justru waktu menuai, menabur. Nah gini, nah kalau kita itu menuai dengan sorak-sorai setelah taburan kita yang lalu, setelah kita tuai, nanti kan gak ada tuaian lagi. Kalau tidak, pada saat kita menuai, sembari menabur. Ini indahnya, tangan kanannya sabit, ambil gandum, kirinya tebar benih. Inilah cara orang yang champion seterusnya. Dia begini, tebar benih. Ini tebar benih. Kalau begini, happy. Setengah tahun lagi, 6 bulan. Berikut semesternya, semester berikutnya, tidak ada lagi tuaian. Kalau Anda menuai, kalau Anda paling depan, hai kelinci, hati-hati kura-kura. Jangan tidur di tengah, kura-kura jalan pelan-pelan tapi konsisten, dia akan sampai ke garis finishnya. Justru kalau Anda di depan, tabur lagi. Waktu kita menuai besar-besaran itu, pikiran saya sudah laju. Inilah kepemimpinan di rumah lah, atau di gereja, atau di dalam dunia kerja. Waktu saya lagi menuai, misalkan kita ngalami kemenangan, gimana gitu. Waktu kita lagi menikmati itu, langsung pikiran saya sudah menuju ke apa yang kutaburkan sekarang. Supaya ini akan repeat order dan terulang dan lebih besar. Pikiran saya sudah nabur. Saat menuai, kan menuai gak usah dipikiri. Nuai itu alami. Dari hasil taburan yang lalu. Amin Bapak Ibu dan Ibu Saudara. Saya harap Anda bisa memahami ini. Ini bukan hanya seminar tentang keuangan, sedikit saya singgung kanan kiri. Tapi khususnya tentang paradigma dan iman. Semoga jadi berkat buat Anda. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, sambil berdiri ya. Alkitab kan katakan gini kan. Alkitab mengatakan gini ayat 27 ya, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ya kan. Lalu ayat 28, setelah Allah menciptakan mereka, Allah memberkati mereka. I love this. Setelah Allah menciptakan mereka, ayat 27, menurut gambarnya, ayat 28, Allah memberkati mereka. Menciptakan, sudah ada modalnya. Allah memberkati mereka itu begitu powerful kata itu. Tahu yang seringkali kita singkat waktu kita teks seseorang, GBU. Itu bukan denominasi gereja tertentu. Tahu ya GBU itu? GB itu God bless you. Anda tahu nggak apa maksudnya ketika seseorang berkata sama Anda GBU? Ketika Anda mengucapkannya kepada orang lain, God bless you ya. Tolong kita harus mengerti kata berkat itu apa. Berkat itu bukan materi. Kata God bless you, Allah memberkati mereka. Ayat 20 berapa tadi? Ayat 28 kalau nggak salah. Allah memberkati mereka. Itu artinya God increases you. Blessing di sana, berkat Allah memberkati atau berkat atau memberkati itu artinya meningkatkan dan menumbuhkan. Orang Kristen gak boleh stagnan. Gak boleh.
Kita harus bertumbuh terus di dalam diri kita ini. Ada pohon yang tidak pernah tua. Tanam di tepi aliran air itu berarti ada firman yang segar. Daunnya bisa menyembuhkan. Orang Kristen kalau nggak bisa sembuh sendiri selalu butuh kelepasan. Nah, sekali-kali didoakan ya kita perlulah saling mendoakan supaya sembuh. Tapi kalau terus didoakan, terus saja hanya minta didoakan, I think di dalam dirimu nggak ada pohon. Kalau ada pohon dalam dirimu, daunnya itu menyembuhkan sendiri. Orang Kristen bisa self-heal, bisa sembuh sendiri. Sekali-kali kita perlu saudara seiman karena kita harus saling membutuhkan, ya kan? Self-heal. Buahnya ada pada setiap musimnya. Apapun yang dia lakukan berhasil. See? Di dalam kita ada sebuah pohon yang tumbuh terus dan terus tumbuh. Kita harus terus menabur. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, waktu seseorang berkata, God bless you. Dia sedang mendoakan agar Anda bertumbuh, agar Anda bertambah. Saya ingin mengucapkan yang sama, God bless you jemaat, supaya pekerjaanmu semakin bertumbuh. Oh haleluya, jemaat terkasih tersayang, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapamu di sorga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam roh dan kebenaran. Pulanglah membawa damai sejahtera dan aman selamat sampai tujuan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Love you church, love you so much. Silakan duduk dulu.